Halo semuanya, selamat datang di channel Donghua TV. Ini adalah rangkuman anime Yusaga Shinda di part pertamanya. Seorang pria bernama Touka saat itu sedang memanen tanamannya. Lalu Yuna yang merupakan teman masa kecilnya datang menegur Touka. Sebab Touka hanya bermain-main saja dengan tanamannya itu dan suka bermalas-malasan. Padahal sang pahlawan itu hanya seumuran dengan mereka. Kini sang pahlawan sedang mengembara dan membasmi para iblis. Namun Touka tidak peduli dengan hal itu. Ia hanya mementingkan rumah dan ladangnya saja. Untuk itu Touka sudah membuat jebakan bila iblis ingin menyerang ke rumahnya. Tak lama kemudian iblis datang menyerang desanya. Iblis itu kini berusaha menangkap Yuna dan akan memakannya. Touka lalu memancing iblis itu agar jatuh ke dalam jebakannya. Akan tetapi iblis itu ternyata tidak tertarik dengan daging yang dihidangkan oleh Touka. Sehingga Touka terpaksa harus bersiap melawan iblis itu. Orang-orang pun sangat senang karena sang pahlawan yaitu Shion datang menyelamatkan desa mereka. Touka malah kesal melihat sang pahlawan Shion. Sebab Shion dan Yuna terlihat sangat dekat serta Yuna ternyata menyukai Shion. Lalu Shion yang kelaparan mencium aroma daging bakar yang sebelumnya dihidangkan oleh Touka. Shion yang mendekati daging itu malah terjatuh ke dalam jebakan Touka. Sehingga membuat sang pahlawan Shion kini telah tewas. Orang-orang pun menjadi panik karena hanya sang pahlawan yang bisa menyegel gerbang neraka. Mereka pun menyalahkan Touka atas kematian sang pahlawan. Namun menurut Touka, warga desa juga pasti akan ikut tertuduh jika orang-orang tahu sang pahlawan mati karena jebakan. Sehingga para warga desa dan Touka sepakat menguburkan mayat sang pahlawan Shion. Esoknya, ketika Touka bangun dari tidurnya, ia terkejut karena dirinya telah menjadi sang pahlawan. Ia kemudian pergi menemui Yuna dan memberitahu apa yang terjadi kepadanya. Lalu, tiba-tiba mereka mendengar suara seseorang yang berasal dari ladang Touka. Setelah mereka memeriksanya, ternyata ada seorang gadis bernama Ani yang terjebak di atas jebakan Touka. Ani lalu memberitahu mereka bahwa ialah yang mengubah Touka menjadi sang pahlawan Shion. Sebab sebelumnya sang pahlawan pernah berkata bila ia mati, Ani harus menukar tubuhnya dengan seseorang yang bisa Ani percaya untuk menyelamatkan dunia. Karena Touka berhasil membunuh sang pahlawan dan juga hampir membunuhnya, ia pun yakin kalau Touka adalah orang yang cocok untuk melanjutkan tugas sang pahlawan Shion. Ani juga tidak memberikan Touka pilihan lain sebab jika Touka menolak, maka tubuh aslinya yang sedang ia segel akan Ani hancurkan. Dengan begitu kesadaran Touka akan menghilang. Touka akhirnya menerima tawaran itu dan kini memulai petualangannya bersama Ani dan Yuna. Saat tiba di kota, Touka bertemu dengan beberapa gadis yang mengajaknya pergi ke tokonya. Namun karena sekarang banyak informasi mengenai pahlawan palsu, mereka akhirnya menyuruh penjaganya untuk mengecek apakah Touka pahlawan yang asli atau palsu. Penjaga itu mengatakan kalau Touka adalah pahlawan yang palsu, sebab ia bisa dengan mudah mengalahkan sang pahlawan. Orang-orang kini mulai mendatangi Touka yang kini telah ketahuan. Sementara itu, Yuna yang berada di Serikat Petualang bertemu dengan Kaili yang merupakan tangan kanan dari sang pahlawan Shion. Lalu Touka kini sedang diikat dan akan dihukum oleh para warga. Hingga tiba-tiba Kaili datang menghentikan para warga serta meminta agar sang pahlawan dibebaskan. Kaili yang sudah tahu keadaan Touka dari Ani menyuruh Touka untuk membuat pedangnya menjadi besar agar para warga bisa percaya kalau ia adalah pahlawan yang asli. Setelah itu, Kaili meminta kepada Ani agar dirinya saja yang menjadi pahlawan. Sebab ternyata energi sihir dari Touka sangatlah kecil serta ia juga tak bisa bertarung. Namun
Ani menolaknya sebab ia hanya akan memilih orang yang membunuh pahlawan sebagai penerusnya. Kylie lalu mengatakan bahwa kali ini ia akan menghabisi Touka agar Ani bisa mengakuinya sebagai penerus sang pahlawan Shion. Kylie akan menghancurkan kepala Touka agar rohnya menghilang, serta ia bisa juga menghancurkan tubuh asli Touka yang sedang disegel Ani. Akan tetapi, perkataan Kylie tidak membuat Ani mengubah keputusannya, sehingga Kylie akhirnya menyerah untuk menjadi sang pahlawan Shion. Malamnya, Touka mencoba mengambil tubuhnya yang sedang disegel Ani. Ketika akan masuk ke kamar Ani, Touka mendengar ada suara seseorang yang juga akan masuk, yang mana ternyata itu adalah Kylie yang ingin mengambil tubuh Touka. Kylie yang gagal menghancurkan segel itu membuat Ani dan Yuna terbangun. Yuna merasa kalau ia tahu siapa yang sudah berusaha membuka segel itu. Yuna kemudian pergi ke kamar Touka dan langsung menghajarnya. Esoknya mereka akhirnya menjalankan misi bersama-sama, begitu pula dengan Kylie. Touka yang sudah mengetahui niat dari Kylie kini mulai berhati-hati kepadanya, sebab ia tahu Kylie pasti akan mencoba menyerangnya lagi. Mereka pun telah sampai di sarang iblis. Orang-orang ketakutan karena yang muncul dari sarang itu ternyata adalah iblis tingkat menengah. Touka yang melihat orang-orang melarikan diri memutuskan untuk ikut lari juga. Akan tetapi iblis itu ternyata malah mengejarnya dan menangkapnya. Iblis itu merasa kalau Touka sudah mati sehingga ia mengincar Yuna dan yang lainnya. Namun Touka ternyata masih hidup dan berhasil melihat sihir yang digunakan oleh iblis itu. Setelah mengalahkannya, orang-orang yang sebelumnya lari ke dalam hutan kini berbalik lari ke dalam kastil, yang mana ternyata iblis dengan jumlah yang banyak telah muncul dari dalam hutan. Touka dan yang lainnya kemudian memutuskan masuk ke dalam kastil. Akan tetapi di dalam kastil ternyata beberapa iblis sudah menunggu mereka. Ani lalu menggunakan sihirnya untuk melawan para iblis itu. Di sisi lain, Yuna mendapatkan serangan oleh iblis sehingga membuat pakaiannya habis. Yuna yang melarikan diri langsung dikejar oleh iblis itu, sehingga Touka memutuskan meninggalkan Ani dan mengejar Yuna. Touka akhirnya mengeluarkan pedang sucinya dan mengubah bentuknya menjadi cambuk. Touka berhasil menangkap iblis itu dengan pedang sucinya. Melalui kerjasama Yuna dan Touka, mereka pun berhasil mengalahkan iblis itu. Namun setelah mengalahkan iblis tersebut, tiba-tiba Kylie datang menyerang Yuna. Ia ternyata berniat akan menghabisi Touka. Kylie mengatakan bahwa ia sebenarnya sangatlah tidak menyukai Shion walaupun ia tangan kanannya. Sebelumnya, Kylie memiliki segalanya dan disebut sebagai orang yang mewarisi darah dewa. Semuanya pun berubah ketika Shion berhasil menarik pedang suci tersebut. Untuk itu, kali ini ia akan menjadi sosok yang sempurna dengan memakai tubuh sang pahlawan Shion. Saat Kylie akan mengambil tubuh Touka, dari belakang Yuna datang menyerangnya. Begitu pula dengan Ani yang juga sudah datang dan menyerang Kylie. Kylie lalu memberitahu mereka bahwa Ani adalah iblis yang bertopeng manusia. Untuk itu, ia juga akan mengalahkan Ani dan mengambil batu sihirnya. Perkataan dari Kylie tidak membuat mereka takut dan tetap bersiap melawan Kylie. Menurut Touka, mereka tetaplah menang jumlah dan Kylie hanya sendirian. Kylie mengatakan walaupun ia hanya sendirian, tapi Ani juga sudah mencapai batasnya. Touka dan yang lainnya akhirnya memilih untuk melarikan diri. Mereka pun berhasil bersembunyi melalui pedang suci Touka, yang mana Touka ternyata bisa mengubah bentuk pedangnya menjadi seperti yang ia bayangkan. Touka kemudian mengatakan bahwa kali ini ia akan mulai serius. Ia memiliki sebuah rencana untuk mengalahkan Kylie. Lalu Touka dan yang lainnya menunggu Kylie di ujung bangunan kastil itu. Ani kini tak bisa melawan lagi karena sudah kelelahan. Touka
kemudian memberikan pedang sucinya beserta dengan Annie. Akan tetapi saat Kylie mengambil pedang suci itu, ternyata pedang tersebut adalah pedang palsu. Touka sengaja memancing Kylie ke tempat itu sebab ia ternyata sudah memasang perangkap untuk mengalahkan Kylie. Mereka kini berhasil mengalahkan Kylie dan kembali ke kota. Mereka menyerahkan kristal sihir para iblis itu sebagai bukti kalau mereka telah mengalahkannya.